Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kalian sehat selalu bukan? Alhamdulillah. Masih bersama Bu Munis, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6, materi Asmaul Husna. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Siswa dapat mengenal sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah Al-Ghafur, Al-Afu, dan Al-Halim. Yang kedua, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat mengerti makna sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, siswa dapat melafalkan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, dan Al-Halim. Yang keempat, siswa dapat mengetahui manfaat membaca Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu, dan Al-Halim. Baiklah anak-anak, kita awali dengan Asmaul Husna, Al-Ghafur. Sebelum Ibu jelaskan, coba kalian tirukan ucapan Bu Guru bersama-sama ya. Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Ghafur. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Baik sekali. Anak-anak, sifat Al-Ghafur atau Asmaul Al-Ghafur secara bahasa memiliki arti Maha Pengampun. Sedangkan secara istilah adalah sifat yang mampu memaafkan dan mengampuni segala kesalahan. Perlu anak-anak ketahui bahwa setiap manusia sering berbuat kesalahan dan dosa, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Terkadang seseorang tidak menyadari terhadap setiap kesalahan yang ia perbuat, sehingga membuat orang tersebut lengah dan meremehkan setiap kesalahan yang ia lakukan, sehingga semakin lama semakin banyak dosa yang dilakukannya. Dengan sifat Al-Ghafur Allah, maka sebanyak apapun dosa seorang hamba yang dilakukan, sedangkan ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya, maka Allah Maha Pengampun atas setiap kesalahan hambanya. Ampunan Allah sangat luas dan tidak terbatas buat hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Anak-anak, di dalam ayat tersebut mengandung makna yaitu Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mau bertaubat, kecuali dosa syirik. Anak-anak masih ingat apakah dosa syirik itu? Yaitu dosa menyekutukan Allah dengan yang lain. Syirik dibagi menjadi dua macam, yaitu syirik khafi atau syirik kecil dan syirik jali atau syirik besar. Contoh syirik kecil yaitu berbuat riya atau melakukan kebaikan tetapi hanya ingin dipuji oleh orang lain. Sedangkan contoh syirik besar adalah menyembah selain Allah. Contohnya menyembah batu, menyembah berhala, meminta bantuan kepada dukun, bersekutu dengan jin, dan lain-lain. Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Afu. Coba tirukan bersama-sama lagi ya. Al-Afu, Al-Afu, Al-Afu. Ya Afu, Ya Afu,
ya'fu. Anak-anak, al-afu secara bahasa artinya maha pemaaf. Sedangkan secara istilah adalah maha memaafkan perbuatan maksiat dan menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, hampir sama ya dengan al-ghafur, tapi ada perbedaannya ya. Kalau al-afu di sini maha memaafkan semua dosa. Jadi seakan-akan apabila Allah berkehendak memaafkan, maka dosa itu terhapus. Akan tetapi kalau al-ghafur, sifat al-ghafur itu hanya menutupi saja. Jadi kalau Allah berkehendak menutupi kejelekan kita, dosa-dosa kita, maka itu termasuk dalam sifat al-ghafur Allah. Sedangkan al-afu adalah menghapus segala dosa. Jadi seakan-akan kita tidak melakukan dosa sama sekali apabila Allah menghendaki menghapusnya. Itu perbedaan antara al-ghafur dan al-afu ya. Perhatikan dalil Quran surat An-Nisa ayat 149. Bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Yang artinya, jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Anak-anak, Allah mengampuni semua dosa kita. Sementara kita sebagai manusia tidak semua bisa memaafkan orang yang berdosa kepada kita atau mereka yang telah berlaku kejahatan kepada kita. Nah, sifat-sifat inilah, sifat Allah inilah yang seharusnya kita contoh, yaitu kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Dengan demikian maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Apabila kita disakiti orang lain, sedangkan orang tersebut meminta maaf kepada kita, maka kita harus maafkannya walaupun itu berat untuk kita lakukan. Dengan demikian maka Allah Maha Pemaaf terhadap hambanya yang memaafkan kesalahan orang lain. Baiklah anak-anakku, Asmaul Husna berikutnya yaitu As-Sabur. Yuk tirukan lagi. Apa yang ibu ucapkan bersama-sama ya. As-Sabur, As-Sabur, As-Sabur. Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Baik sekali. Arti dari As-Sabur anak-anak yaitu maha sabar. Sifat As-Sabur yang dimiliki Allah menurut pendapat Al-Ghazali mengandung makna yaitu Dia, yaitu Allah, tidak didorong oleh sifat tergesa-gesa. Allah meletakkan sesuatu itu sesuai dengan ukuran tertentu dan dengan aturan-aturan tertentu juga. Allah meletakkan sesuatu pada tempat dan waktu yang tepat, tidak menunda maupun mempercepat seperti seolah-olah tergesa-gesa. Nah anak-anak, oleh karena itu, jika kalian berdoa, jangan terburu-buru ingin dikabulkan. Ya, karena apa? Karena Allah Maha tahu kapan dan di mana doa itu sebaiknya untuk kita. Ya, jadi harus bersabar doa sampai terkabul doanya ya. Seperti itu. Dan kita juga dengan sifat Allah As-Sabur ini, kita diharapkan juga memiliki sifat yang sabar ya. Perhatikan cuplikan ayat
Quran di sini yaitu surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya anak-anakku, jadi di sini kita diminta oleh Allah untuk memiliki sifat sabar, sebagaimana Allah memiliki sifat sabar. Ya, sabar di sini ada berbagai macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kita melakukan sholat, melakukan ngaji, menuntut ilmu, semuanya harus dilakukan dengan sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ya. Yang ketiga yaitu sabar dalam menerima setiap cobaan dari Allah. Ya, khususnya saat ini kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bahkan dunia ya, diuji Allah dengan ujian penyakit yang disebabkan oleh COVID ya. Jadi anak-anak harus bersabar, harus mau mengikuti protokol kesehatan agar supaya musibah ini cepat berlalu, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar musibah ini segera disingkirkan oleh Allah. Begitu ya anak-anak ya. Berikutnya adalah Al-Halim. Yuk kita baca bersama-sama lagi, tirukan Bu Guru. Al-Halim, Al-Halim, Al-Halim. Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Al-Halim artinya Maha Penyantun. Allah Maha Penyantun, memberikan kasih sayang kepada makhluknya tiada henti. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan yang hidup sudah diatur cara memperoleh makanan dan dicukupi kebutuhannya masing-masing. Jika seseorang meneladani sifat Al-Halim dalam Asmaul Husna, maka orang tersebut akan mengamalkan perilaku santun terhadap ciptaan Allah anak-anak, yaitu orang tersebut akan mencintai hewan, menyayangi hewan, mencintai tumbuhan, dan juga mencintai sesama manusia. Pastinya anak-anak juga demikian ya. Coba anak-anak perhatikan dalil nakli berikut, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 51. Yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kanallahu aliman halima. Yang artinya, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Ahzab ayat 51. Anak-anak, di dalam surat tersebut dikatakan bahwa Allah Maha Penyantun atau Al-Halim ya. Jadi Allah di sini mencintai orang-orang yang santun, baik itu terhadap hewan dan tumbuhan, terutama pada sesama manusia serta semua makhluk ciptaan Allah. Karena semua rezeki manusia, hewan dan tumbuhan sudah dijamin oleh Allah, meskipun cara memperolehnya harus melalui kerja keras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat anak-anak pahami dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa untuk tugasnya, yaitu kalian catat informasi penting di dalam pembelajaran tadi di kertas lembar jawaban yang biasa Ibu berikan ya. Nanti dikumpulkan bersama-sama dengan tugas yang lainnya.
Demikian. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.